secara resminya adalah kontak antara OAF dengan formasi Sentolo. Kalau Anda lihat ini kan fragmen-fragmen breksi tadi ya? Jelas, nggak usah turun ini, Anda percaya mesti, Anda sudah pintar kok. Sudah semester berapa? 6 ya? Semester 6 itu penginderaan jauh sudah bagus. Ya, ini Anda lihat bahwa ini adalah suatu fragmen yang in situ, artinya ini adalah breksi. Dan Anda melihat ke arah sana, itu ke arah mana ya? Selatan ya? Ke arah selatan itu Anda melihat bahwa batuan dia berlapis ya. Yakin itu berlapis? Nah, itu sebenarnya merupakan suatu seri-seri napal batu gamping yang merupakan bagian daripada formasi Sentolo. Dan ini sebenarnya daerah-daerah kontaknya adalah di sini nih. Persis Anda bisa melihat langsung kontak antara OAF dan Sentolonya. Kalau Anda lihat untuk fragmen yang breksi ini secara litostratigrafi, Anda ini masih punya Sentolo atau OAF ini? Yang ini masih OAF ya, masih OAF. Sehingga kontaknya yang mana ya? Kontaknya adalah ya ini di dekat itu ada besi itu kan. Dengan ini itu kontaknya. Nah, kalau Anda mau mempelajari kontaknya selaras atau tidak selaras, silahkan Anda melakukan pemetaan di daerah ini. Ini kontak yang sangat bagus. Kalau Anda melihat di dalam posisi seperti ini miringnya ke arah mana? Miringnya ke arah mana ini? Mana kompasnya mana? Kompasnya mana? Pinjam kompasnya mas. Nah, tasking nih. Biar saya tidak selatan ya. Miring ke selatan. Anda lihat ini ke sana itu ternyata selatan, persis selatan. Batuan ini miring ke arah mana? Selatan. Ke arah Selatan. Dan kalau Anda melihat untuk topografinya, Anda lihat orientasi daripada topografinya. Ini topografi ini slope-nya dia mengarah kemana ini? Slope-nya mengarah, kalau sana selatan, mengarah ke selatan atau ke arah utara ini, slope. Bukan kemiringan batuan, slope. Ya. Masih menunjukkan ke arah selatan. Buktinya apa? Ini airnya ini akan mengalir ke arah selatan. Jadi slope itu secara umum menuju ke arah selatan. Nah sekarang ini kalau Anda melakukan satu pemetaan, ini adalah kunci awal Anda untuk mengatakan atau untuk menentukan penyebaran batas satuannya ke arah mana ini. Ini kan kontak toh? Yeah. Nah kontak. Berarti ada miring ke arah selatan, kemiringannya slope-nya menuju ke arah selatan juga, cuman permasalahannya membentuk sudut lansip, membentuk sudut tumpul K. Nah itu berarti diterapkan hukum apa ini? Hukum V. Nah ini yang belum ada, yang saya masih janji untuk menjelaskan itu. Ini pasti akan diterapkan hukum V untuk tepatnya, karena coba Anda lihat kontak ini kalau di sini di mana nanti, iya kan? Anda kan sulit toh? Ya terapkan hukum V, sehingga pola-polanya nanti itu akan jelas mengarah ke arah slope-nya atau berlawanan untuk batasnya itu. Itulah yang perlu dipelajari di dalam hukum V. Kalau Anda menemukan kasus seperti ini, bahwa Anda melihat kemiringan batuannya dan Anda bisa melihat kemiringan daripada slope-nya, Anda punya batas kontak di satu lembahnya, berarti Anda bisa untuk menarik ke arah mana ini penyebaran daripada batas satuan, yaitu dengan hukum V. Ini penyelesaian hukum V pada saat Anda melakukan lapangan. Ya, saya kira untuk di sini itu yang sudah saya jelaskan. Mungkin kita menuju ke arah
ke arah utara ini, di luar sana untuk melihat traksinya, yang benar-benar traksinya. Mari kita menuju ke arah sana. Nenek motor.